Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Haleluya, saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah-rumah adalah orang-orang yang diberkati. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah spesial kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai ada di surga. Senantiasa boleh mempersiapkan tempat bagi setiap kita dan boleh memberkati setiap kita. Haleluya, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur atas segala berkat-berkat Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan setiap kami. Kami boleh mempercayai bahwa Engkau telah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Tapi kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami. Sebab Engkau adalah milik kami dan kami pun adalah milik kepunyaan-Mu. Kami memuji dan memuliakan dan menyembah Engkau hari ini. Biarlah segala apa yang kami lakukan menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau nyanyikan keagungan-Mu, kami mau nyanyikan kedahsyatan-Mu, menyanyikan segala kehebatan-Mu, meninggikan Engkau dan memuji-muji Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Mari bersama-sama kita tinggikan Yesus, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Mari lebih lagi dari awal katakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan. Dan sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Katakan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Kami memuji Engkau Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Katakan gagah perkasa. Amin. Penasehat Dia. Katakan tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi. Katakan Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita besar. Katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Katakan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Biar seluruh umat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama-sama memuji dan memuliakan
Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan. Mari bersama kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Mari lebih lagi katakan kami terima, kami terima, kami terima kuasa yang daripada Engkau Yesus. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Mari saudaraku, mari lebih lagi bersama-sama katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ mujizat pasti terjadi.
Sebab Engkau memberikan kami kuasa untuk melakukan banyak perkara-perkara dahsyat. Bahkan melebihi apa yang telah Engkau lakukan di bumi ini. Itu janji-Mu. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau lebih lagi. Jesus, Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Datanglah ya Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami. Nah haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari bersama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa. Kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah naik ke atas surga. Mari kami undang Engkau ya Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Mari lebih lagi kata datanglah, datanglah sekarang.
saudaraku katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, datanglah. Kami undang Engkau ya Roh Kudus. Kami mengundang Engkau ya Bapa, memenuhi, mengurapi kami. Sebab kami tahu kami kuat oleh karena kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini setiap kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi mari sembah Dia, sembah Dia. Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini kami menyanjung Kau tinggi, kami muliakan nama-Mu selamanya. Oh Tuhan, Bapa, ya Roh Kudus penuhi kami, ya Roh Kudus kuasailah kami, sebab Engkau kami perlukan. Sing it out of us, sing it out of us. Jesus, Jesus. Sing it out of us. We worship You, we worship You, we worship You. Oh God, we worship You. Shake it up, ya lama, 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 ya lama. Kami memuji dan menyembah Kau ya Roh Kudus. Ya Rabu, ya Rabu. Oh God, we worship You. Oh Holy Spirit, we need You, Holy Spirit. Kami menyembah Kau. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama. Oh God, I worship You. Mari bersama tinggikan, agungkan Dia. I worship You. Be glorified. Yes, Lord. Oh God, we worship You. Jesus, we worship You. Hallelujah. Oh God, I worship You. Oh God. Yes, Lord. Yes, Lord.
berkuasa. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus pribadi yang layak menerima pujian dan hormat dari setiap umat-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama melakukan ibadah raya dalam rangka satu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun saya dalam perenungan bahwa tahun kemarin saya dapatkan sesuatu di mana hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu kejadian kebenaran yang hakiki yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diperdebatkan lagi. Saya pernah mengungkapkan bahwa kelahiran Yesus bisa saja diperdebatkan tentang Yesus sebagai seorang yang datang kepada orang-orang yang sakit pada saat dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Bapa dan rencana Bapa di dalam kehidupannya selama dia ada di muka bumi ini. Sampai dia melakukan satu jalan salib, dia meninggal dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi semuanya bisa diperdebatkan dan orang-orang yang tidak percaya mereka menyangkal itu semuanya. Sampai kepada kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Malah mereka tidak percaya bahwa Yesus disalib. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah satu pribadi Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya. Dia mencari orang-orang yang berdosa. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka menyangkal dan mereka hanya tahu dan mereka hanya mengakui. Sebagian daripada mereka mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang nabi atau Yesus sebagai seorang guru. Tapi pada waktu kenaikan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disinilah perlunya kita boleh berjumpa dengan Yesus dalam kebenaran yang hakiki. 500 pasang mata mereka melihat Yesus naik. Ini satu kebenaran yang tidak bisa lagi dipungkiri. Dia ilahi, dia memiliki kuasa. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa menunjukkan bahwa pribadinya adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dia telah mengalahkan kuasa maut dan dia telah menampung dan menerima semua penderitaan yang bagi orang-orang yang percaya. Dan terakhir dia naik. Karena itu saudara-saudara sebelum Yesus
naik ke surga, kembali bersama-sama menjadi ilahi di dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah berbicara di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu, saya ulangi lagi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan bahwa kenaikan Yesus itu adalah lebih berguna, atau dengan kata yang lain juga lebih baik. Yesus pergi. Nah saudara-saudara, saya tidak akan menguraikan tentang kepergian Yesus dan di mana Tuhan Roh Kudus dikirimkan. Tetapi judul khotbah pada pagi hari ini mengatakan satu kebaikan, Yesus pergi. Apa yang menjadi kebaikan bagi orang-orang yang percaya dengan kepergian Yesus? Saudara, kita harus melihat bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan di dalam ketaatannya sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus naik, dia memberikan perintah bahwa harus nunggu di Yerusalem. Ada apa? Apa yang dia berikan dan perintahkan dalam penantian saudara-saudara kepada murid-muridnya? Di mana saudara-saudara kita bisa melihat bahwa murid-muridnya dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada waktu dia melihat Yesus mengedangkan tangannya dan menyatakan apa yang akan dia perbuat. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Inilah yang saya ingin dan rindukan dalam perenungan. Kenaikan Yesus. Di dalam dia memberikan perintah. Ada sesuatu yang dia sudah sediakan. Yaitu berkat kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pada waktu itu. Situasi, kondisi, keadaan murid-murid Tuhan. Pada saat mereka dibawa untuk melihat dan menyaksikan Yesus naik. Itu bukan situasi yang dalam keadaan aman, nyaman bagi murid-murid. Masih tetap mereka ada dalam situasi ketakutan, kegentaran, kebimbangan. Karena sepertinya dia sudah kehilangan seorang pemimpin. Ada dalam situasi yang rasanya tidak punya pengharapan ke depan. Saudara-saudara, situasi Yesus naik ke surga bukan saat-saat yang menyukakan bagi mereka. Apalagi mereka tahu pada waktu itu bahwa Yesus harus pergi. Yesus meninggalkan dia. Yesus meninggalkan mereka sekalian. Saudara-saudara, itulah keadaan dan situasi pada saat-saat Yesus naik. Tetapi satu perkara yang perlu kita tangkap. Murid-murid dia taat. Sekali lagi saya katakan dia taat mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka kita boleh melihat apa di balik ketaatan kepada perintah Tuhan. Yaitu adanya berkat. Yang pertama saudara-saudara yang Tuhan Yesus berikan di dalam berkat-berkatnya kepada murid-muridnya yang percaya kepada dia. Yang taat untuk menantikan Tuhan Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-28 berbicara masalah ketaatan kepada firman, kepada kehendak, kepada perintah Tuhan.
Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Secara lahiriah kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan berkat dan membuka perbendaharaan yang melimpah, yang tersedia di surga. Saudara-saudara, apabila kita hanya memikirkan tentang soal materi, kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki bahwa berkat yang datang dari Dia, itulah yang kita boleh terima. Karena itu dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yaitu apabila setiap anak-anak Tuhan yang percaya selalu merenungkan firman dan mentaatinya, melakukannya, maka berkat dari Tuhan itulah yang akan diterima. Berkat dari ilahi itulah yang akan diterima. Inilah yang menjadi satu pokok kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam situasi keadaan yang tidak menentu, dikuasai oleh banyak ketakutan pada saat kita bisa melihat dengan mata kita sendiri. Kita boleh mendengar berita-berita yang membuat hati kita gentar. Tapi bagi orang yang percaya, saya percaya Bapak Ibu sekalian yang saat ini mendengarkan firman. Apabila engkau merenungkan sampai sejauh mana ketaatan kita kepada firman-Nya. Disinilah kita boleh menerima janji Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Dia perkatakan pada saat Dia naik. Dia mengedangkan tangannya dan memberkati semua orang yang taat menunggu apa yang diperintahkan. Inilah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, yang taat kepada firman-Nya. Menikmati berkat-berkat dari surga. Berkat Allah di mana Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah bagi setiap orang yang percaya. Kita bisa melihat satu contoh dalam perjanjian lama. Yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada satu berkat di mana kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat. Biarpun pada saat zaman di mana anak Abraham ini yaitu yang namanya Ishak. Situasinya sama. Malahan dia mau pergi ke Mesir untuk minta pertolongan. Dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan kegersangan, tanah tidak ada lagi hujan. Dia tidak bisa lagi tanam. Dia tidak bisa ada penghasilan secara manusia. Di mana dia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mendapatkan hasil. Tapi pada waktu itu dia mau pergi meninggalkan tanah. Di mana dia ada di sana dengan bapaknya. Akan pergi minta pertolongan kepada Mesir. Allah berbicara. Jangan engkau pergi. Inilah tanah yang aku berikan kepada bapamu dan untuk keturunanmu. Dan diperintahkannya lah untuk menabur. Dan pada saat itu dalam ketaatannya, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat kering pada waktu itu. Kembali kita bisa melihat bagi orang yang taat dan percaya kepada Dia. Ishak diberkati. Pada saat dia menabur di tanah itu. Dan tahun itu juga
ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, apa itu? Diberkati Tuhan. Garis bawahi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan Ishak kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan Ishak menjadi orang yang sangat kaya. Dan berkat Tuhan itulah yang turun atas kehidupan Ishak. Karena Ishak satu pribadi yang taat kepada firman. Saudara-saudara, ini yang harus kita garis bawahi. Seberapa taat kita kepada firman selama ini. Di dalam keadaan kita mungkin dalam saat nyaman. Keadaan semua pekerjaan dan keadaan di lingkungan kita rasanya semuanya baik. Bukankah kita sering kali lupa bahwa hidup kita ada di dalam kasih Tuhan. Bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Yang harus kita benar-benar taat kepada Dia. Taat kepada kehendaknya, taat kepada firman-Nya. Yang kedua, saudaraku, yang menjadikan yang namanya berkat Tuhan adalah di mana kehadiran Allah bersama dengan kita. Ini juga kita bisa melihat bukan karena hebatnya kita, bukannya kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita. Bagaimana Allah bisa menyertai kehidupan kita. Tapi inilah hak prerogatif daripada Bapa. Dia sendiri memiliki hakikat untuk hadir di tengah-tengah orang-orang yang taat kepada Dia. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sekali lagi saya katakan, ayat ini mengatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Ayam. Janji Bapa yang tidak akan pernah batal. Yang terpenting seberapa jauh kita ini taat kepada perintahnya. Tinggallah. Tetap setia. Tetap ada mentaati firman. Biarpun dalam keadaan kering, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kegentaran. Diam. Duduk diam. Tinggal di tanah perjanjian yang aku berikan. Tinggal di tempat di mana engkau ada saat ini. Dan nantikan apa yang menjadi kehendakku yang aku mau berikan kepadamu. Itu firman Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali saat ini saya banyak mendengar orang-orang masih tetap berontak. Masih saja mereka mengatakan, kalau aku tidak pergi, aku tidak tinggalkan tempat. Apa yang harus aku dapat? Saudara-saudara, bukan berarti bahwa diam itu kita tidak bekerja. Tetapi yang perlu kita tangkap adalah di mana kita ini kembali memiliki persekutuan. Diam, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengar apa yang menjadi kehendaknya. Itu terpenting. Bukan perginya. Bukan kerjanya. Bukan usahanya. Tapi dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saat kita berdiam diri, duduk diam bersama-sama, bersekutu di dalam satu keluarga. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Apabila kita bisa menangkap seperti Ishak menangkap apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan pada waktu dia diam di negeri itu, lalu turun perintah bahwa dia harus menabur dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan. Tetapi pada waktu dia taat, diam, dia tidak pergi ke Mesir, dia tidak minta pertolongan kepada orang-orang Mesir, tetapi dia diam lalu mendengar perintah Tuhan untuk menabur dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat
dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang memberikan satu amanat kepada kita, Tuhan yang menuntun dan memberikan program kepada kita. Di dalam Dia, dalam penyertaannya, di dalam karya pekerjaan dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Akan kita melihat Tuhan bekerja sampai hari ini. Seperti apa yang Yesus katakan. Bapa sampai hari ini bekerja. Dan anak pun bekerja. Maka kita pun harus bekerja seperti Yesus. Dia mengerjakan pekerjaan Bapa, bukan mengerjakan pekerjaan keinginan dirinya sendiri. Ishak, dia melakukan pekerjaan bukan karena kehendaknya, tapi menurut kehendak Bapa. Dan kita saat ini, inilah waktunya kita boleh berkata, Tuhan, aku mau taat. Apa yang Engkau kehendaki aku lakukan. Biarpun secara pikiranku, apa yang aku lihat dengan mataku, tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Tapi karena Engkau yang memberikan perintah, aku mau taat, aku mau lakukan. Pasti Bapak Ibu dan kita sekalian akan menjadi orang yang menikmati penyertaan Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh kita. Dia yang mengerjakan dalam penyertaannya kepada kita. Pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga. Yaitu di mana karunia Tuhan, berkat Allah yang disebut pertolongan tepat pada waktunya. Ada satu pertolongan, ada satu hal yang Tuhan kerjakan kepada kita. Jangan takut, bersabar. Rasul Paulus dia mengatakan dan dia berdoa dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudaraku, satu berkat yang luar biasa di dalam kita menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Duduk diam, taat untuk tetap percaya. Maka Rasul Paulus berkata melalui firman dalam diwahyukan oleh Tuhan Roh Kudus. Supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Memang kalau menantikan itu adalah satu pekerjaan yang sangat menjemukan. Saudara-saudara, tetapi apabila kita memiliki ketaatan karena kita mencintai Dia, mengasihi Dia, saya percaya ada kekuatan, ada kemuliaan Tuhan, ada sesuatu yang meneguhkan kepada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Yang tetap kita boleh setia dan sabar menantikan. Dan ini merupakan satu berkat. Sesuatu karya Allah. Kita bisa tetap sabar. Menantikan dan melihat seperti ranting yang dipotong. Menantikan kembali ranting itu yang dipotong menghasilkan cabang yang baru. Daun yang dibersihkan. Menantikan lagi ranting itu daun yang baru, keluar yang baru. Itu perlu ada proses. Ada sesuatu di mana kita ini duduk diam. Dan ada kekuatan yang datang dari Dia. Saudara-saudara, saya sangat diberkati selalu pada saat merenungkan firman. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Di mana Yesus, Dia mengalami keadaan yang sangat menakutkan. Sejak malam dia ditangkap sampai besoknya dia mengalami penderitaan. Tetapi dia duduk diam. Dia tetap dalam keadaan secara manusia mengalami satu penderitaan. Tapi dia tetap diteguhkan dan dikuatkan karena ada kuasa Roh Kudus. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11, karunia pertolongan daripada Tuhan kita dalam ketaatan.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Adakah di antara saudara yang hari ini merasakan tidak sabar, merasakan gelisah, kekhawatiran, ketakutan? Dengar firman Tuhan. Duduk diam. Sabar. Jangan tergopoh-gopoh. Karena pekerjaan kita, di mana kita hidup, kita bukan mencari berkat dunia. Tapi kita mau menyaksikan ada berkat ilahi yang akan diturunkan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Allah memberikan nasihat. Kita boleh dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung. Ada sesuatu kita tanggung saat ini. Di mana kita mungkin dalam keadaan melihat tidak ada lagi harapan. Tidak lagi punya pekerjaan secara manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan takut. Jangan takut. Karena dia akan menanggung dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Yang harus kita perhatikan. Di mana Tuhan mau dan menghendaki kita sekalian. Yaitu tekun dan sabar. Ayo sama-sama katakan dalam keluarga. Katakan kiri kanan. Mungkin suami kepada istri. Istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Katakan, biarlah kita semuanya tekun dan sabar. Tekun dan sabar dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Dan saudara dan saya percaya dalam ketekunan dan kesabaran itulah Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan sesuatu di mana kita akan terheran-heran melihat karyanya dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang terakhir saudara-saudara, di mana berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak bisa kita usahakan sendiri, yaitu di mana kita mau dipakai. Di dalam menghadapi semua persoalan yang saat ini kita hadapi, kita akan bersaksi, kita akan memperkatakan nanti, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Dan inilah satu kesempatan, inilah waktu, inilah yang Tuhan kehendaki. Kita mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ketakutan, di tengah-tengah keadaan kebimbangan, di tengah-tengah keadaan putus pengharapan dan lain sebagainya. Kalau kita taat kepada firman-Nya, taat kepada kehendak-Nya, dan kita tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Tetap fokus kepada Yesus. Pokoknya Yesus sebagai tempat perlindunganku. Pokoknya Yesuslah tempat pengharapan dalam hidupku. Maka saudaraku, Dia akan mengerjakan sesuatu kepada kita sekalian. Dan apa yang dikerjakan oleh Dia dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadikan kita memuliakan Tuhan, ada kesaksian, kita bisa saksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang yang mempunyai iman kepada Allah yang hidup. Dan kita dipakai menjadi pelayan-pelayannya. Mungkin pada saat ini kita terbuka, kita seringkali mempunyai pemikiran bahwa yang nginjil itu adalah hanya Bapak Pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Tapi inilah kesempatan Tuhan mau pakai saudara sekalian, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia akan berkarya. Dia akan memakai hidup kita. Dia akan memberikan karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri,
Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Inilah sesuatu hal di mana kita boleh menyaksikan apa yang akan kita lihat ke depan. Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kita akan dilepaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Keadaan yang mencekam hari-hari ini. Besok lusa. Orang yang tekun. Orang yang taat. Orang yang sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan melakukannya. Maka dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dia akan dituntun, diberikan sesuatu pekerjaan yang dahsyat. Dan kita akan dipakai menjadi pelayan-pelayannya. Menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesaksian. Yang akan kita perkatakan kepada orang yang lemah. Kita mau memperkatakan kepada orang yang sedang mengalami ketakutan. Bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mengalami kemenangan. Karena itu mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur. Kalau Tuhan izinkan ini semua berlaku dalam hidup kita sekalian. Apa yang kita alami pada hari-hari ini. Tuhan mempunyai rencana yang besar. Supaya di tengah-tengah kelemahan, kekuatan Allah nyata. Di tengah-tengah ketakutan, ada sesuatu yang Tuhan berikan merupakan kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian, kiranya Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Nya. Bapa, terima kasih buat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau saat ini sedang mengerjakan satu pekerjaan yang besar dalam kehidupan setiap umat-Mu. Anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di tengah-tengah keadaan yang secara manusia ada keadaan yang takut, putus pengharapan. Tapi Bapa, Tuhan Roh Kudus, mari urapi setiap pribadi anak-anak-Mu. Supaya kami tetap memiliki kekuatan, ketekunan, kesabaran, kemampuan. Karena Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau akan berikan rencana-Mu dalam hidup kami. Engkau akan berikan langkah-langkah yang harus kami lakukan. Di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Seperti Engkau memberikan perintah kepada hamba-Mu Ishak, anak Abraham. Orang yang dipanggil dan dipilih sebagai bapa orang yang beriman. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini. Engkau sudah sediakan, Engkau perintahkan segala rahmat berkat anugerah. Wajah kemuliaan-Mu, hati-Mu, Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka boleh menikmati kasih setia dari Yesus Kristus. Dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang turun berlimpah-limpah. Dalam kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.